Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atas nama Soleha Nur Fadilah, Laila Nur Rahman, dan Bagus Muhammad Farhan akan mempresentasikan tentang ketentuan perawatan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis yang melekat padanya. Yang kedua, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Yang kedua, air yang digunakan sebaiknya air dingin. Yang ketiga, dalam setiap penyiraman dilakukan 3 kali atau 5 kali. Yang keempat, sediakan air kapur barus atau wangi-wangian sebagai pembasuh terakhir. Yang kelima, dalam memandikan jenazah disunahkan dimulai dengan bagian kanan terlebih dahulu. Yang keenam, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga auratnya tidak kelihatan. Yang ketujuh, mandikan jenazah di tempat yang tertutup. Yang kedelapan, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Yang kesembilan, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Yang kesepuluh, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Yang kesebelas, masukkan jari yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, lalu gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan seperti wudu orang sholat. Yang ke-12, mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Yang ke-13, perlakukan jenazah dengan lembut saat membalikkan dan menggosok anggota tubuhnya. Yang ke-14, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika jenazah berada di atas kain kafan, maka cukup najisnya dibuang saja dan tidak perlu dimandikan kembali. Yang ke-15, keringkan tubuh jenazah dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Yang ke-16, selesai mandi sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus badan jenazah dengan kain kafan. Yang selanjutnya, syarat syah mengkafani jenazah. Yang pertama, kain yang digunakan hendaknya berwarna putih, harus bagus, bersih, dan menutupi seluruh anggota badan. Yang kedua, sebelum digunakan kain kafan, hendaknya diberikan wangi-wangian. Yang ketiga, hendaknya menyediakan 3-5 utas tali. Yang keempat, jenazah sudah dimandikan. Yang dimaksud baik di sini bukan mahal harganya, tetapi kain yang masih utuh. Jika jenazahnya laki-laki, diharamkan memakai kain sutra. Jika jenazahnya perempuan, diperbolehkan memakai kain sutra, tetapi hukumnya makruh. Batas minimal kain kafan adalah 1 lembar atau menutupi seluruh anggota badan jenazah. Yang selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah. Bagi laki-laki, jenazah laki-laki dikafani dengan menggunakan 3 lapis kain dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 1 lapis sebagai sarung yang menutupi tubuh antara pusar sampai kedua lutut. Yang kedua, 1 lapis menutupi tubuh antara leher sampai mata kaki. Yang ketiga, 1 lapis menutupi seluruh anggota tubuh jenazah sebagai pembungkus. Yang selanjutnya, bagi jenazah perempuan dikafani dengan menggunakan 5 lapis kain dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 1 lapis sebagai sarung. Yang kedua, 1 lapis sebagai penutup kepala. Yang ketiga, 1 lapis sebagai baju atau baju kurung. Yang keempat, 2 lapis sebagai pembungkus seluruh anggota tubuh jenazah. Selanjutnya adalah mensolatkan jenazah. Solat jenazah ialah solat dengan 4 kali takbir tanpa disertai rukuk dan sujud, dilakukan jika ada orang Islam yang meninggal dunia untuk mendoakan agar sang jenazah diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Bismillah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman rekan saya, yaitu menguburkan jenazah.
Jenazah yang telah dimandikan, dikafani, dan disolatkan kemudian segera dibawa ke tempat pemakaman untuk dimakamkan. Ada pula adab-adab membawa jenazah. Ketika jenazah hendak dibawa ke liang lahat, sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, hendaknya jenazah ditutup dengan kain. Kedua, jenazah dipikul dengan 4 penjuru menuju ke kubur. Ketiga, orang-orang yang mengantar jenazah hendaknya berjalan di depan jenazah. Dan 4, dilarang membawa kemenyan. 5, orang yang bertemu atau melihat jenazah yang dibawa ke kubur hendaknya berhenti dan berdoa, Subhanal hayyil ladzi la yamut, yang artinya Maha suci zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ada pula tata cara menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah yang pertama, setelah sampai ke tempat pemakaman, keranda jenazah diletakkan di arah liang lahat. Lubang kubur dipayungi kain. Kedua, 2 orang atau lebih turun ke liang lahat untuk menerima jenazah. Ketiga, jenazah dimasukkan ke dalam kubur sambil membaca doa Bismillahi ala millati Rasulillah. Yang keempat, jenazah dimiringkan ke arah kiblat, diganjel dengan bola-bola pada hati, punggung, dan kepala agar jenazah tetap miring. Kelima, melepaskan tali kafan yang menutupi telinga dibuka dan telinga menempel ke tanah. 6. Jenazah diazani dan sebagian ulama berpendapat tidak diazani. Dan yang terakhir, lubang kubur ditutup dengan papan kemudian ditutup dengan tanah. Beri tanda batu atau kayu dan doakan jenazah agar diampuni dosanya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.